Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan, amma ba'd. Keberadaan Islam liberal yang tahun 2000-an diperselisihkan, kontroversi, bahkan dianggap fitnah, menjadi terang benderang sesudah adanya buku Argumen Islam untuk Liberalisme. Ini satu paket ya, dengan argumen Islam untuk sekularisme dan argumen Islam untuk pluralisme. Yang argumen Islam untuk sekularisme kita sudah bahas di pertemuan 2 bulan sebelumnya. Yang saat ini akan kita bahas argumen Islam untuk liberalisme. Ini buku tahun 2010 dalam rangka memperingati 40 tahun pidato Cak Nur di Menteng, ya, di kantor GPI kalau sekarang, sebelahnya kantor Dewan Dakwah, yang saat itu mengemukakan ceramah tahun 70 keharusan kita memikirkan ulang tentang Islam. Buku ini ditulis oleh Budi Munawar Rahman, ya, murid atau tangan kanan Cak Nur, petinggi di Universitas Paramadina, ya, universitas yang pernah dipimpin oleh Anies Baswedan. Universitas yang didirikan oleh Yayasan Paramadina yang digawangi oleh Cak Nur sendiri. Dengan buku ini terang benderang bahwa liberalisme dalam Islam itu ada, bahkan pakai dalil lagi, pakai ayat-ayat Quran, pakai hadis. Di pemaparan yang saya sudah kirimkan slide-nya ke panitia, saya baru pengantar ya, belum langsung rinci ayat per ayatnya karena khawatir berat. Dan tentang ini sudah saya tulis di buku saya yang Islam Liberal tahun 2010 yang lalu. Tidak lama dari buku ini terbit, saya tulis buku juga, pengantarnya Dr. Adian Husaini dan Profesor Muhammad Abdul Rahman. Dan buku ini sekarang masih ada ya, cuma memang nggak lewat pemasaran yang luas di Gramedia dan sebagainya. Menurut mereka, kata Budi Munawar Rahman, liberalisme adalah paham yang berusaha memperbesar wilayah kebebasan individu dan mendorong kemajuan sosial. Kebebasan individu nanti larinya ke HAM ya. Kalau kemajuan sosial nanti larinya ke teori civil society, masyarakat sipil, bahwa masyarakat harus bebas dari semua bentuk tirani. Tirani kekuasaan, tirani militer, termasuk tirani agama. Di agama itu dianggap tirani, karena memang sejarahnya liberalisme itu protes ke semua tirani, dan termasuk saat itu kan kekuasaan di Eropa itu adalah gereja ya, Vatikan Katolik. Raja-raja di Eropa pun tunduk sama Paus di Vatikan. Yang mengobarkan perang salib itu bukan raja-raja Inggris, raja Romawi, raja Jerman, Prancis, tapi justru Paus, dan mereka semua harus turut. Jadi
Jadi sampai sekarang juga Vatikan itu negara dalam negara. Ya, di Italianya itu Vatikan itu negara dalam negara. Ya nggak jauh beda lah kayak mungkin Brunei di tengah-tengah Malaysia gitu. Jadi karena dulu Vatikan negara, sekarang juga masih negara meski sudah zaman demokrasi. Dan Vatikan itu menghegemoni bukan hanya politik, keilmuan, juga agama. Nah, orang liberal ini ingin mendobrak itu, istilahnya itu medieval age, ya, abad pertengahan. Istilah abad pertengahan itu zaman di mana ilmu pengetahuan disetir oleh agama, ya. Kekuasaan disetir oleh agama, dan dampaknya itu banyak inkuisisi. Inkuisisi itu hukuman, ya, bagi mereka yang dianggap melanggar agama, padahal mereka rata-rata ilmuwan Galileo Galilei, Nicholas Copernicus, ya, dan sebagainya, itu dihukum gara-gara dianggap melanggar gereja. Nah, dari pengalaman sejarah itu orang Barat biasa melakukan generalisasi bahwa ketika agama berkuasa itu bahaya untuk ilmu pengetahuan, bahaya untuk kebebasan, termasuk militer yang berkuasa, ya, itu akan mengekang kebebasan masyarakat sipil. Tentu kita tidak menolak seluruhnya, ya, tapi kita menyaringnya sesuai ajaran Islam bahwa kebebasan individu ada dalam Islam, tapi ada batas-batasnya. Kebebasan masyarakat sipil ada dalam Islam, tapi tetap ada batas-batasnya. Yang membedakan kita dengan orang liberal, ya, orang liberal itu ingin mengadopsi teori kebebasan individu dan kebebasan masyarakat sipil apa adanya seperti di Barat. Kalau kita menyaringnya dengan agama. Kalau orang liberal memahami bahwa agama itu tirani, hegemoni, ya, maka kita justru menganggap agama itu sebagai rahmatan lil alamin. Kemudian kata Budi Munawar Rahman, karena kita hidup dalam situasi yang dinamis dan selalu berubah, sehingga agar agama tetap relevan diperlukan sebuah cara pandang baru atau tafsir baru dalam melihat dan memahami agama. Ini yang sering dicontohkan oleh guru-guru kita dulu. Jadi kalau puntennya ada gondok misalkan, atau yang bungkuk, ya, ininya punggungnya bungkuk, itu yang harus dipangkas itu yang bungkuknya, bukan disesuaikan pakaiannya. Jadi yang harus dipangkas itu agamanya, disesuaikan dengan zaman, bukan zaman disesuaikan dengan agama. Tafsir yang dimaksud adalah tafsir yang membebaskan, yaitu tafsir yang akan dijadikan pisau analisis untuk melihat problem kemanusiaan, mempertimbangkan budaya, menghilangkan ketergantungan pada sebuah fase sejarah tertentu. Nah, maksud fase sejarah tertentu itu jangan lagi merujuk salaf, jangan lagi merujuk sahabat, dan menjadikan doktrin agama sebagai sumber etis untuk melakukan perubahan. Nah, nanti diuraikan sumber etis itu apa. Jadi agama itu ambil saja ajaran etisnya, etika keadilan, persamaan, ya, kejujuran, tanggung jawab, ya, kesetaraan. Nah, itu yang dijadikan dasar, sehingga kemudian syariat itu dirujukan pada kode etik ini atau dasar etis ini. Jadi tafsir dalam konsep kaum liberal Islam ini, ya, ayat Quran hadis itu harus dirujukkan pada
konsep etis ini, keadilan, kesetaraan, persamaan, hak asasi manusia, kebebasan. Jadi dalam bukunya itu diuraikan, Islam kan mengajarkan kebebasan. Setuju kan Pak? Setuju. Cuma kan mana wilayah yang bebas, mana yang tidak. Islam mengajarkan keadilan. Setuju kan Pak? Setuju. Nah, cuma kan konsep keadilannya bagaimana? Ya, ada. Islam mengajarkan kesejahteraan sosial, persamaan, kesetaraan. Kita setuju kan? Setuju. Cuma dalam konsep mereka, nah, kesetaraan itu dijadikan dasar. Maka nanti syariat Islam yang bertentangan dengan prinsip kesetaraan itu harus dipangkas. Ajaran Islam yang bertentangan dengan prinsip keadilan itu harus dipangkas. Di sini terlihat ya, jadi dari konsep dasarnya, tafsir yang mereka gunakan itu dasarnya bukan dasar wahyu, tapi dasarnya dasar pemikiran barat, liberal. Jadi kalau kita kan diajarkan dalam Quran sami'na wa ata'na, dan ada lagi sami'na wa asoina. Tahu itu ayat Quran, wa asoina deh maksiat, melanggar. Kenapa? Ya banyak alasan. Orang Yahudi, orang Kristen itu kenapa mereka tidak mengikuti ayat-ayat Quran, tidak mengikuti Nabi ya. Ada banyak alasan, ada banyak argumentasi. Mempertimbangkan budaya, problem kemanusiaan. Nah, jadi ayat-ayat Quran, hadis-hadis itu disesuaikan dengan tuntutan budaya, bukan budaya disesuaikan dengan Quran dan hadis. Disesuaikan dengan problem kemanusiaan. Apa problem kemanusiaan itu sekarang? Contohnya ya tadi, kesetaraan gender ya, kemudian keadilan sosial. Makanya enggak malu-malu ya, Muktamar NU itu tegas, tidak boleh ada lagi istilah kafir buat orang kafir. Karena itu katanya konteksnya dalam negara agama, sedangkan Indonesia bukan negara agama. Indonesia itu negara Pancasila. Jadi nggak boleh lagi menyebut orang kafir kepada orang kafir, cukup non muslim ya, atau bukan beragama Islam. Ini terlihat, jadi bagaimana ayat Quran disesuaikan dengan tuntutan masyarakat, tuntutan budaya, ya, bukan budaya disesuaikan dengan tuntunan Al-Quran. Kemudian masih kata Budi Munawar Ahmad, Islam liberal bukan kelompok yang anti syariah dan sama sekali tidak peduli dengan syariah. Ini dalihnya. Islam liberal sadar betul akan pentingnya syariah dan keharusan untuk selalu merujuk pada Al-Quran dan Sunnah. Jadi Islam liberal itu merujuk Quran Sunnah, tapi disertai dengan revitalisasi terhadap filsafat Islam. Nah ini yang membedakannya, demi penggalian otentisitas Islam itu sendiri. Otentisitas itu keaslian. Jadi Islam liberal pun butuh diakui sebagai bagian dari Islam. Oleh karenanya itu merujuk Quran dan Sunnah. Jadi kalau dianggap orang-orang liberal ini nggak pakai Quran Sunnah, salah. Itu kan Ketua Umum PBNU ketika mengatakan nggak ada istilah kafir, itu pakai Quran dan Sunnah dan ada dalilnya. Maka dari itu fokus perhatian Islam liberal juga syariah itu sendiri. Cuma tadi syariah, dalil-dalil Quran, hadis itu dipahami dalam konteks tafsir versi mereka. Sederhananya tadi tafsirnya. Tafsir itu kan begini. Quran kan. Siapa yang paling paham tentang Quran? Tentu yang pertama adalah Nabi, gitu kan? Hadis. Hadis itu menafsirkan Quran. Yang kedua, siapa yang paling paham tentang Quran?
sesudah hadis? Sahabat. Karena sahabat langsung mendapatkan penjelasan dari Nabi bagaimana maksud Quran itu. Yang paling tahu tentang Quran sesudah sahabat adalah salaf, tabi'in. Karena tabi'in ini langsung mendapatkan pengajaran dari sahabat. Ibaratnya hierarkinya ini profesor itu ke asisten profesor, doktor, begitu kan hierarkinya. Nggak langsung punten ke mahasiswa S1 atau nanti lulus kuliah acan, ya. Hierarkinya begitu kan. Ini otoritas keilmuan ini mau dilanggar oleh orang liberal. Semua orang sama. Toh mereka sendiri tidak begitu. Apakah untuk yang mengajar di para Madinah boleh yang lulusan S1? Ya. Boleh yang lulusan SD? Kan enggak. Pasti yang ngajar di para Madinah minimalnya doktor, profesor, master oke minimal doktor. Kalau bukan doktor tidak akan diakui keilmuannya. Tapi itu tidak diberlakukan dalam hierarki keilmuan Islam. Kemudian disamakan saja. Semua orang berhak menafsirkan. Apalagi sekarang konteksnya adalah kemodernan. Nah, ini dilewat. Maka dari itu selamanya kita dengan orang liberal tidak akan bertemu meski Qurannya sama, hadisnya sama. Terus kan di dalam ajaran Islam itu Quran dan Sunnah itu final kan? Ya, kita semua tahu dalam hadisnya. Nabi menjelaskan, aku tinggalkan di tengah-tengah kalian dua hal yang kalian berpegang teguh padanya akan selamat, tidak akan tersesat, Quran dan Sunnah. Apa maksudnya? Sepanjang sejarahnya sebelum ada orang-orang liberal. Orang liberal itu kan mulai munculnya tahun 1800-an. Ya. Sejarah Islam liberal itu biasanya bermula dari Napoleon Bonaparte yang menyerang Mesir. Dari sana mulai dia menyekolahkan anak-anak Mesir ke Prancis. Di sanalah mulai pulang generasi-generasi Islam yang berpikir barat. Disertasi saya tentang pemikiran Profesor Rasidi, ya, temannya Pak Nasir. Profesor Rasidi itu beliau S3-nya di Sorbonne, Prancis, lalu ngajar di McGill University, ya, di Kanada. Si Smith, Wilfred Kenwell Smith itu kan guru besar studi Islam nomor 1 di zamannya. Itu ngangkat Profesor Rasidi karena dari Prancis. Dan Profesor Rasidi kemudian juga mengajak dosen-dosen IAIN, silakan yang mau ke McGill. Di antaranya adalah Profesor Harun Nasution yang kemudian nanti meliberalkan IAIN di Indonesia. Kata Profesor Rasidi, perbedaan orang konsisten dengan Islam dan dia liberal itu tergantung dia memahami Barat. Kalau Barat itu dianggap peradaban yang biasa-biasa saja, bahkan tidak sempurna, lalu Islam sempurna, kan seharusnya yang ada di peradaban Barat disesuaikan dengan Islam. Jadi Quran Sunnah jadi dasar. Nah, kalau Profesor Harun Nasution dan kolega-koleganya, kata Prof. Rasidi, tiba-tiba peradaban Barat itu dianggap sempurna, dianggap jadi rujukan, sehingga kemudian Quran Sunnah harus disesuaikan dengan peradaban Barat. Konsekuensinya hadis, tafsir sahabat, tafsir salaf itu harus dihilangkan. Karena kalau masih memakai itu selamanya tidak akan pernah bisa nyambung dengan ini ideologi Barat. Itu aja bedanya dikit, ya. Jadi kalau kita menganggap agung itu generasi terbaik itu sesuai hadis Nabi, khairukum qarni tsummal ladzina yalunahum tsummal ladzina yalunahum. Kalau orang liberal memahami khairukum barati, ya. Ya, khairukum westerni, ya, western civilization, peradaban Barat.
kemudian sesudahnya. Jadinya Quran Sunnah harus disesuaikan dengan peradaban Barat. Ya. Tafsirnya kan nggak bisa pakai tafsir ini, dibikin tafsir baru, tafsir yang membebaskan. Bahasa kerennya tafsir membebaskan itu adalah hermeneutika. Agenda Islam liberal dengan syariahnya itu ada 5, kata Budi Munawar Rahman. Yang pertama melawan teokrasi. Teokrasi itu kan kekuasaan, teo itu Tuhan. Kekuasaan yang dilandaskan pada Tuhan atau negara agama, mata khilafah jadi jihad, jadi musuh utama. Ya. Musuh utama Menteri Agama hari ini. Nah, kemudian atau perlu disebut-sebutnya, udah ada datanya di jejak digital juga, ya. Sampai dijadikan kurikulum. Untung ya di MUI yang menghadapinya kadar NU lagi, ya, Khalil Nafis, Kiai Haji Asrorun Amsoleh, ya kadar NU, Menteri Agama di MUI kadar NU, biarlah NU dengan NU. Ya, coba nih kalau yang munculnya dari Dewan Dakwah akan jadi masyarakat NU jeung Dewan Dakwah. Ya. Alhamdulillah, saya kalau bilang NU tadi bukan berarti memojokkan NU ya. Sekarang saya puji NU nih yang ada di MUI. Ya. Kiai Haji Khalil Nafis, Asrorun Amsoleh, bagus-bagus. Ya. Merujuk ke turusnya bagus. Apalagi kalau masuk semua tuh ya, Idrus Ramli, ya. Biar rame NU dengan NU gitu. Ya rame wacana kan, kalau dengan kita nanti kesannya NU bermusuhan dengan ormas lain gitu. Kalau ini kan NU dan NU bagus. Jadi yang majunya dulu Kiai Haji Khalil Nafis ya, Pak Ajengan Khalil Nafis ini kan kader muda NU. Dia tegaskan menyampaikan sikap MUI dan bagus, bukan komisi fatwa. Kalau komisi fatwa kan orang per orang, ini bagus ijtima ulama. Semua MUI diundang kan, MUI dari provinsi semua diundang menyuarakan bahwa jihad itu meski bagaimanapun ajaran Islam, khilafah itu meski bagaimanapun ajaran Islam. Jangan kemudian ditolak bahwa memang kekuasaan dalam Islam itu dasarnya harus agama. Cuma, nah di sini tugas kita meluluskan pemahaman teokrasi, bukan teokrasi ya. Kalau bahasa Pak Nasir itu teistik demokrasi. Kalau teokrasi kan kesannya kesultanan, ke anakna terus gitu. Nggak berbagi kekuasaan itu, nggak ada musyawarah, ya, nggak boleh bapak jadi presiden, nggak boleh, harus anaknya keturunan tulen gitu. Nah kalau Pak Nasir membahasakannya teistik demokrasi. Demokrasinya ada tapi tetap teistik, bukan demokrasi liberal. Demokrasi yang dipandu oleh keagamaan. Dan itu sebetulnya sudah dirumuskan di Pancasila. Kerakyatan yang dipilih oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan peradilan. Ya. Saya ada yang kan udah nulis buku khusus tentang tafsir Pancasila. Yang namanya hikmah itu bahasa Islam, bukan bahasa Indonesia. Bahasa Quran dan Sunnah, apa itu hikmah? Ya. Meski ya tentu orang Indonesia punya tafsir sendiri. Yudi Latif kan dia bikin juga tafsir Pancasila yang tebal. Intinya adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan itu demokrasi. Demokrasinya demokrasi liberal. Jadi nggak boleh ada teokrasi, mengatasnamakan agama, undang-undang syariat Islam diakomodir di undang-undang dasar, itu nggak boleh. Itulah perang kita pemahaman dengan mereka. Jadi isu negara bukan isu yang berdasarkan syariat yang abadi dan tidak bisa diubah. Justru sebaliknya, bahwa negara dengan dasar agama itu sepanjang sejarahnya kata mereka selalu menghegemoni, jadi tirani dan dolim. Nah kita harus membalikkan ini. Makanya kita alhamdulillah ya, Ustadz Felix Siow kemana-mana promosi Al-Fatih, setidaknya kan itu membuktikan bahwa faktanya di Barat Turki lah dulu yang mengajarkan demokrasi, ya, yang mengajarkan bagaimana hak-hak non-Muslim. Ketika negara Barat masih saling memusuhi, jangankan ke Islam,
Protestan yang Katolik ya. Itu kan dibalik kekalahan Konstantinopel itu tampak bagaimana permusuhan antara Kristen Ortodok dengan Kristen Katolik. Kristen Ortodok daripada dibantuan Kristen Katolik, lebih baik dia tunduk kepada Al-Fatih. Kenapa? Karena kalau tunduk di bawah Katolik, Ortodok nggak bisa bebas. Tapi kalau tunduk di bawah Al-Fatih, bebas. Itu kan itu jadi bukti sejarah bahwa kebebasan beragama itu dilindungi dalam konsep khilafah itu. Terus bagaimana dulu Sultan Abdul Hamid di Israel ya, negara 3 agama kan dari dulu tetap saja. Umar bin Khattab nggak, kemudian Yahudi diberangus, Kristen diberangus, gereja dihancurkan, sinagog dihancurkan, enggak, semuanya bebas. Lakum dinukum waliyadin. Nah ini konsep-konsep ini yang jarang sekali dieksplor ya oleh orang-orang liberal, sehingga mereka memahaminya sempit. Pokoknya konsep Barat itu yang lebih bagus. Yang kedua, mendukung gagasan demokrasi. Ini otomatis teokrasi itu selalu dihadapkan dengan demokrasi. Jadi Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu pilih Pancasila, menurut mereka itu secara sadar memilih demokrasi. Dan demokrasi itu otomatis harus memusuhi agama. Inilah makanya ada antitesisnya dari HTI. Mengapa HTI kemana-mana mengatakan demokrasi sekuler, sistem kafir, maka pemilu sarwa pemilu sistem kafir, ya makanya HTI gak mau nyoblos, ya, dan mengajarkan kepada jamaahnya tidak boleh nyoblos. Bahkan Dewan Dakwah di Bekasi itu sempat divakumkan, ya. Kenapa divakumkan? Ya karena pengurusnya yang ini menyarankan nyoblos, yang ini menyarankan tidak, ya, karena sudah terpengaruh doktrin itu demokrasi itu kafir. Kalau kita ikut nyoblos berarti ikut sistem kafir. Jadi kita itu dihantam dari dua sisi, Pak. Ku orang liberal dicabok, ya, ngomong demokrasi, tong ngomong agama, gitu. Ku belajar dicabok, dia ku HTI, ku Majelis Mujahidin, ku Ustaz Abu Bakar Ba'asyir, ngomong Islam atau ngomong demokrasi. Kita ditempelin dari dua sisi. Sedangkan guru-guru kita ya, Pak Nasir kan sudah memberikan contoh, Agus Salim, Pak Nasir, Kiai Haji Wahid Hasyim, tokoh-tokoh Masyumi, bahwa kita bisa berdemokrasi dengan Islam, bahwa Islam bisa berdamai dengan demokrasi. Ini sudah banyak disertasinya. Unik memang Indonesia itu. Di negara Timur Tengah manapun ya itu susah ada demokrasi dengan Islam. Rata-rata negara Islam kan kesultanan, tidak demokrasi. Tapi hanya di Indonesia ini, Malaysia pun kan masih kerajaan, ya, Brunei masih kerajaan. Hanya kita nih yang nggak ada kerajaan tapi betul-betul demokrasi. Kemudian yang ketiga, kesetaraan gender atau feminisme. Nah ini nanti yang dibahasnya poligami bagi kaum pria. Ini nanti ayat-ayatnya digugat. Hak kaum pria menceraikan istri, ayat-ayatnya digugat. Hak waris pria yang lebih besar, ayatnya digugat. Otoritas kesaksian hukum lebih besar pada pria. Kalau pria kan saksi 1, kalau perempuan harus 2. Jadi kalau saksi kan minimal 2, laki-laki, kalau perempuan harus 4. Nah ini dipersoalkan. Jilbab, ya, kenapa perempuan tutup kepalanya, laki-laki tidak? Ya. Kenapa perempuan ditutup hampir semua tubuhnya, laki-laki tidak? Ya. Anu rada nulier pisan di Amerika, ada hari telanjang dada. Kenapa? Laki-laki juga boleh telanjang dada, kenapa perempuan nggak boleh? Gitu, garelo pisan. Pemisahan gender. Gender itu peran ya, bukan seks. Gender itu peran. Bapak kepala rumah tangga, ibu rumah tangga. Nah itu pemisahan itu kata mereka bertentangan prinsip keadilan. Ada cek orang sesuai Petro. Itu nanti ayat-ayatnya dirombak. Perempuan tidak boleh memimpin ya, jadi kepala negara. Itu hadisnya nanti dirombak. Ini
mudah-mudahan di pertemuan berikutnya kita bahas ayat-ayatnya. Yang keempat tentang hak-hak non-muslim, keselamatan agama lain. Mungkinkah ada keselamatan di luar Islam? Nah ini ayat-ayatnya nanti kan, wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbala min. Itu nanti Islamnya dipahami bukan Islam kita, Pak. Islam itu kata Chuck Norris itu submission. Itu teori Wilfred Campbell Smith, ya. Submission itu penyerahan diri kan, berserah diri. Apa berserah diri itu? Berserah diri itu tunduk kepada Allah. Kan Kristen juga tunduk kepada Allah. Yahudi juga tunduk kepada Allah. Dalilnya kan di Al-Quran, wa huwa rabbuna wa rabbukum, ya kan? Wa ilahuna wa ilahukum wahid. Tuhan kita dan Tuhan kalian sama satu. Tuh berarti Islam itu mencakup Kristen, mencakup Yahudi. Jadi ada keselamatan di luar Islam. Lalu nanti Allahnya apa? Allah itu Al-Ilah. Al-Ilah itu Tuhan. Berarti semua yang berserah diri kepada Tuhan itu Islam. Yang dikecualikan dari wa may yabtaghi ghairal Islam, inna dina indallahil Islam, itu adalah ateis, komunis. Makanya orang-orang liberal juga komunisme menghantam. Karena memang kan liberalisme itu Amerika kan anti komunis. Ya, jadi habok-habok gitu. Chuck Norris komunisme galak. Jadi yang dimaksud wa may yabtaghi ghairal islami dinan itu adalah ateis, komunis. Kalau gitu mah Kristen, Yahudi, Hindu, Buddha, mereka masih Islam, tunduk kepada Tuhan. Nah, gitu penafsirannya. Maka kita sederhana saja. Yang disebut Islam itu apa? Kan jelas di Al-Qur'annya. Ayat sebelumnya, qul amanna billahi wa ma unzila alaina. Unzila alaina itu kan Quran. Wa ma unzila ala Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Yaqub wal asbab wa ma utiya Musa wa Isa wan nabiyyuna min rabbihim la nufarriqu baina ahadin minhum wa nahnu lahu muslimun. Itu Islam. Hari Hindu Buddha iman ka Nabi Ibrahim, ka Nabi Yaqub, dah henteu. Hari orang Yahudi Kristen beriman kepada alaina yang diturunkan kepada Nabi Muhammad? Kan tidak. Mereka pilih-pilih Nabi. Yahudi sampai Nabi Musa Harun, enggak sampai Nabi Isa. Kristen sampai Nabi Isa, enggak sampai Nabi Muhammad. Islam itu semua Nabi. Karena ajaran agama yang diturunkan kepada Allah oleh Allah itu kepada semua Nabi sama Islam. Jadi kalau memang Islam semua Nabi diimani, jangan pilih-pilih. Maka dari itu syahadat asyhadu alla ilaha illallah. Yang kedua wa anna Muhammadar Rasulullah, itu Islam. Hari itu daek syahadat wa anna Muhammadar Rasulullah nggak bisa Islam. Gitu aja kok susah ya. Jadi ribet orang liberal itu. Wah muter. Kurang bawa celek-celek gitu. Kemudian muncul osad babaritan babarin liar. Hukum murtad. Nah ini Darul Islam, Darul Harb, ya, negara Islam, negara kafir, ya. Negara kafir itu kan boleh berperang dengan orang kafirnya. Kalau kita Darul Islam, karena orang kafirnya tidak menjajah kita. Standarnya harus HAM. Kemudian kebebasan berpikir dan kemajuan, ya, dan semuanya. Yang dijadikan dalilnya, Pak, sementara saya singgung 5, mudah-mudahan gak terlalu banyak. Pertama, Adam dinyatakan lebih tinggi derajatnya daripada malaikat disebabkan akal. Maka dari itu kata mereka, agama itu harus dirujukan pada akal. Kalau enggak nanti kayak malaikat. Baik itu juga malaikat dianya ke surga. Jawaban kita bagaimana? Adam dijadikan lebih mulia daripada malaikat bukan karena akal, ilmunya ilmu dari Allah gitu kan. Wa 'allama Adamal asma'a kullaha. Malaikat la ilma lana illa ma 'allamtana, maka disuruh sujud.
Bedanya malaikat ilmunya nggak seluas ada. Iblis dia nggak punya ilmu, dia pakai akal. Ana khairum min khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Jadi siapa yang pakai akal ini? Adam atau iblis? Makanya Dr. Syafrin Arif dia nuliskan Islam dan diabolisme intelektual. Diabolos itu bahasa Latin dari iblis, iblisisme intelektual. Kenapa? Karena hari ini orang-orang intelektual sudah nggak merujuk lagi ilmu yang diajarkan Allah. Dia pakai akalnya sendiri. Maka yang begitu bukan liberalisme, itu iblisisme. Ya. Harusnya dia tunduk kepada ilmu Allah. Dia merasa ilmunya lebih tinggi daripada ilmu Allah, iblis. Yang kedua, tauhid adalah liberalisasi dari kungkungan politeisme dan alam. Ya, politeisme dan alam itu kan musyrik. Jadi meyakini gunung ini ada roh anu, ya, pohon ini ada roh anu. Kan ku tauhid mah dibebaskan. Tapi bukan berarti kemudian membebaskan dari semua ilmu, hanya membebaskan dari syirik. Ya. Dan orang yang merujuk pada akal itu kan dia musyrik sepenuhnya, ya. Akal sepenuhnya itu musyrik. Dia menuhankan Allah dan akal dan hawa nafsu. 3. Nabi sendiri memberitahukan kepada seorang petani kurma di Madinah, antum a'lamu bi umuri dunyakum. Kalian lebih tahu tentang urusan dunia kalian. Jadi urusan dunia jangan pakai dalil. Iya, tapi apa urusan dunia itu? Pertanian. Ini kan konteksnya pertanian. Masa pertanian mau cari dalil kul huwallahu ahad, ya? Pak Ustadz gimana ini bikin terasering, boleh nggak? Ya, ada nggak dalilnya? Mau ayat tuh. Gimana ini cina bikin jalur air begini atau perkawinan silang, boleh nggak? Menurut syariat, nyemual ayat tuh. Tapi bukan berarti semua persoalan dunia tidak ada aturan syariatnya. Hukum seputar rumah tangga ada, ya. Hukum seputar pidana ada. Itu mah bukan persoalan dunia, persoalan akhirat. Masalah laki perempuan ada persamaan, ada perbedaan, itu sudah masuk hukum syariat, bukan hukum dunia lagi. Jadi jangan kita serahkan semuanya pada dunia. Politik, ekonomi, ada yang diatur syariat, ada yang tidak. Yang tidaknya silakan. Kamu lebih tahu. Yang diatur syariat, kamu tidak lebih tahu. Allah yang lebih tahu. Yang keempat, kepada Mu'adz bin Jabal Nabi memberikan restu melakukan ijtihad. Ijtihad itu sendiri adalah bentuk liberalisme dalam Islam. Salah. Ijtihad itu diizinkan oleh Nabi kalau tidak menemukan dalam Quran dan Sunnah, gitu kan? Bima taqdi, kata Mu'adz, aqdi bi kitabillah. Fa illam tajid, kalau enggak ada, aqdi bi sunnati nabiyhi. Aku memutuskan dengan sunnah Nabi. Fa'ilam tajid, kalau nggak ada ajtahidu bi ra'yi, baru ijtihad. Iya, ijtihad ada dalam Islam. Tapi kalau nggak ada dalam Quran dan Sunnah, iya mah Quran Sunnah dibabaknya. Terakhir, ijtihad sering dilakukan oleh Khalifah Umar bin Khattab, dilestarikan oleh Mu'tazilah dan filosof Al-Ghazali, Ibnu Sina, Ibnu Rus. Dia ngaco waktu Umar bin Khattab jadi Ibnu Sina. Umar bin Khattab itu ijtihad tadi tidak keluar dari koridor Quran dan Sunnah. Ibnu Sina, Ibnu Rus itu mah filosof yang oleh Al-Ghazali sendiri divonis kafir. Ya. Jangan senang namai cucu dengan Ibnu Sina, Pak, ya. Ibnu Sina, Avicenna itu oleh Al-Ghazali sendiri sudah divonis kafir. Ibnu Rus, ya. Makanya Dr. Syafrin Arif itu penelitiannya Ibnu Sina itu dipanggil sama profesor atas. Wow, diceramahin dulu. Jangan sampai terbawa pemikiran Ibnu Sina. Ibnu Sina itu mengatakan nggak ada hari kebangkitan, ya, karena secara fisik kan dia dokter. Kalau hancur ya udah hancur, nggak mungkin bangkit lagi. Itu kan kayak orang jahiliyah. Ya. Yang kedua, Allah itu nggak tahu yang detail-detail. Masa yang detail-detail? Ya kayak urusan penyerbukannya, urusan bibit ini kemudian jadi pohon anu penyakit ini, nggak mungkin Allah tahu, cenanya manusia yang tahu. Kan kurang aja. Ya. Kemudian yang ketiga,
dia nggak percaya dengan hari akhir. Termasuk Nabi, kata Ibnu Sina, Nabi itu bukan wahyu, Nabi itu kecerdasan tingkat tinggi. Jadi asal seseorang cerdas tingkat tinggi dia bisa jadi Nabi. Makanya kata Al-Ghazali ada 21 kekurangan Ibnu Sina, 3 yang menjadikan dia kafir. Itu yang tadi saya sebut. Ya. Kecuali Ibnu Sina tobat, dan sampai sekarang Ibnu Sina gak tobat. Dan Ibnu Sina itu kalau sekarang orang Iran, Syiah. Begitu Pak. Jadi ini sekadar pengantar karena khawatir terlalu berat dan terlalu detail. Saya cukupkan sekian. Insyaallah nanti kalau ada waktu kita bahas tema-tema yang tadi yang mereka jadikan dalil, Qur'annya apa, tafsir mereka gimana, lalu bagaimana meluruskannya. Intinya Al-Qur'an mengatakan waddu law tudhinu fayudhinu. Mereka itu berharap kita mengekor mereka, lalu mereka pun mengekor kita. Jadi kalau kita baca pemikiran orang-orang liberal ini, bagaimana agar kita damai dengan Barat, kompromi dengan Barat. Syaratnya ya kita harus ngikut dulu Barat, nanti Barat ngikut kita, ya nggak bisa. Al-Quran sudah mengajarkan kita bahwa walam tardo'an kal yahud walan nasara hatta tattabi'a millatam qul inna hudallahi wal huda. Ya. Hidayah Allah itu yang betul-betul hidayah. Jangan kemudian kita menyerah, membebek sama pemikiran Barat. Mengambil ayat pertarusan. Mengapa Pak Haji? Mereka kemarin baru mendengar ada seorang pendapat seperti ini. Surat Al-Baqarah, orang ini mampulan. Ada apa saja ilah iblis. Nah orang ini mengatakan, aku kan mengajarkan tauhid, menyembah Allah. Kenapa sekarang malaikat sendiri harus menyembah Adam? Setan itu benar. Setan menolak kamu menyembah Adam, kan menyembah manusia. Nah itu sampai itu pemikiran seperti itu tersebut. Iya, saya juga dulu kuliah di UIN S1 pernah dengar dosen ngomong gitu. Tapi saat dikonfirmasi ngoji we cenah kamarane mana ngarti teu. Udah jelas kan, para ulama menjelaskan perintah sujud di sana itu bukan ibadah, hormat. Persis sama dengan Nabi Yakub sujud ke Nabi Yusuf. Nabi Yakub sujud ke Nabi Yusuf dan putra-putranya kan. Nabi Yakub kan kata Nabi Yusuf, aku bermimpi melihat matahari, bulan dan 11 bintang sujud kepadaku. Itu matahari bulan itu ibu bapaknya Nabi Yakub dan istrinya. Kemudian 11 bintang itu saudaranya kan semua 11 sujud semuanya ketika mereka datang ke Mesir. Nabi Yusuf sudah jadi pejabat di Mesir. Sujudnya kan bukan sujud ibadah, hormat. Standar hormat di syariat sebelum kita adalah sujud. Jadi justru yang jelas iblis tidak menuruti perintah Allah untuk hormat kepada Adam, padahal Adam sudah jelas keilmuannya. Begitu. Ada lagi? Cukup? Ya baik, terima kasih. Mudah-mudahan bermanfaat. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.